Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tian Wisnu. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengurangi durasi. Nah, ini sudah banyak yang request ya teman-teman. Bagaimana sih cara mengurangi durasi dari baca di tempat? Nah, mungkin flashback sebelumnya, menu baca di tempat ini apa sih? Sebenarnya menu baca di tempat ini diperuntukkan kalau menurut saya pribadi untuk buku-buku yang tidak bisa dipinjam keluar, seperti contohnya buku-buku referensi ya, atau buku-buku yang mahal ya, yang tidak boleh dipinjam keluar. Jadi dia hanya baca di tempat. Sehingga diperlukan di situ nama anggota, kemudian buku apa yang mau dipinjam ya. Kegunaannya apa? Untuk merekam buku-buku yang tidak melewati sirkulasi atau peminjaman gitu, sehingga buku-buku tersebut terlihat pemanfaatannya ya. Namun bagi saya pribadi, fitur baca di tempat ini sangat disayangkan saja kalau hanya untuk digunakan untuk buku-buku referensi gitu. Jadi pengembangan berikutnya, saya menggunakan menu baca di tempat ini tidak hanya untuk buku referensi, tapi juga untuk buku-buku yang dibaca oleh murid-murid kita yang tergeletak ada di lantai ataupun ada di atas meja baca, atau yang ada di book drop seperti itu ya. Mungkin ada murid-murid kita yang mungkin habis dari kantin lalu dia main ke perpus, kemudian dia nggak minjem ya, tapi hanya baca aja, hanya sekedar baca skimming seperti itu ya. Kemudian ya udah dia taruh di atas meja atau dia taruh di book drop ya, tapi dia tidak minjam melalui menu sirkulasi. Entah mungkin apakah dia masih ada tanggungan novel sebelumnya gitu, sehingga dia tidak bisa minjem lagi, atau memang hanya sekedar saya cuma baca sebentar kok gitu. Nah, buku-buku yang ada di book drop tersebut atau di atas meja itu bisa kita rekam dengan baca di tempat aja teman-teman ya, sehingga lumayan ya, bisa menambah daftar dari pemanfaatan buku kita ya. Anak-anak tersebut minjem buku nggak dibawa keluar? Tidak. Tapi apakah anak-anak itu membaca? Ya, anak-anak tersebut mereka tetap membaca gitu, walaupun tidak melewati meja sirkulasi. Oke, sekarang kita langsung saja ke menu baca di tempat ya. Nanti kemudian kita masukkan username dan password untuk masuk login ke dalam aplikasi back office-nya. Sama ya, loginnya itu login untuk back office InListLite. Oke, kemudian kita akan diminta lokasi perpus ya, lalu pilih lokasi ruangnya, kita simpan. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, memang dia biasanya meminta untuk men-scan ya nomor anggota dulu. Nah, ini bisa kita akali, mungkin pakai nick kita lah ya buat mencatatnya gitu. Jadi boleh pakai nick kita. Contoh punya saya. Jadi ini hanya untuk merekam, buku ini termanfaatkan loh, seperti itu. Kita ke daftar anggota. Oke, saya gunakan pakai nick saya ya. Nah, ini contoh aja. Ini adalah nick saya misalkan seperti itu. Lalu kita scan. Nah, lalu kemudian kita scan bukunya. Oke, kita cek bukunya. Contoh saya ambil salah satu buku aja ya, yang ini misalkan. Kita scan barcode-nya. Oke, saya ulangi lagi. Kita scan ya. Kemudian dia butuh waktu 10 detik ya. Oke, kita ulang lagi. Ketika kita scan nomor anggota ya, maka dia butuh waktu 10 detik. Oke, seperti itu. Nah, ketika nyekan dia butuh waktu 10 detik lagi. Nah, ini dirasa cukup lama ya. Ada beberapa orang merasa ini kok lama banget, harus tunggu 10 detik dulu, seperti itu. Nah, bagaimana untuk merubah agar settingan defaultnya itu jangan 10 detik? Bisa kita kurangi atau bisa kita tambahkan bahkan ya. Gimana sih pengaturannya? Jujur kalau di InListLite di sini ya, di menu administrasi ini tidak ada
Ya, saya sudah cari tidak ada. Ya mungkin teman-teman kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah ada di menu mana, tapi setahu saya tidak ada, saya belum menemukannya ya. Nah, bagaimana cara merubahnya? Kita bisa merubah dari source code-nya ya, dari kode PHP-nya. Nah, tenang, jangan takut dulu kalau udah ngomong source code ya. Ini gampang banget kok ya. Oke, cara pertama adalah teman-teman silakan download aplikasi Notepad++, gratis kok ya. Apa? Notepad. Nah, ini plus. Oke, nanti teman-teman akan dibawa ke website Notepad++. Kita langsung aja download ya, yang ada gambar bunglon seperti ini. Lalu kita pilih aja yang terbaru. Nah, kebetulan hari ini tanggal 19 bulan Agustus ini dia versi 88.5 ya. Kita klik, lalu kita pilih aja yang gambar bunglonnya. Nah, maka dia akan mengunduh. Oke, kecil kok ya, cuman berapa, 6 MB kalau nggak salah tadi. Lalu kita buka aja langsung ya. Nah, lalu akan muncul user account control gini, kita yes aja. Gampang, tinggal next aja. Kalau ada oke di next sampai terakhir ya. Kalau misalkan butuh di create desktop juga boleh, kita install. Yang show installation detail juga boleh aja ya. Oke, tunggu sampai selesai, sampai 100% ya, komplit. Oke, tinggal di run. Nah, kita sudah punya Notepad++ seperti ini. Sebenarnya kayak Notepad, cuman bedanya tampilannya dia ada apa ya, baris seperti ini ya. Beda dengan Notepad biasa yang cuman polosan. Jadi di sini lebih lengkap fiturnya. Oke, ini kita close dulu teman-teman. Oke, kemudian teman-teman bisa langsung ke folder SAMPP kita ya, yang ada in list slide-nya. Nah, pastinya dia ada di C, kemudian SAMPP ya, kemudian ke htdocs ya, kemudian ke folder in list slide-nya. Oke. Nah, kemudian teman-teman ke folder baca di tempat. Nah, ya. Lalu kemudian ke views, lalu ke site. Nah, saya ulangi, ada di mana? Ada di drive C, kemudian ke folder SAM atau SAMPP, kemudian ke folder htdocs, kemudian ke inlist slide 3, kemudian ke folder baca di tempat, kemudian ke folder views, kemudian ke folder site. Nah, di sini teman-teman akan menemukan beberapa file. Nah, silakan langsung aja ke Pindaino. Oke. Nah, di Pindaino ini, wah mungkin pusing apaan ini gitu ya. Langsung aja ke baris ke 201 teman-teman. Nah, ini ada 201. Nah, di 201 ini ada tulisan var count 10. Nah, yang artinya dia akan countdown 10 detik ya. Maka ini yang kita rubah. Kita pingin ini itu lebih cepat. Oke. Nah, ini kita rubah jadi 2. Oke. Lalu kita save ya. Nah, jangan lupa kita save atau klik ini ya, klik save di sini atau Ctrl S juga boleh. Ya. Maka nanti dia akan menjadi 2 detik saja. Oke, sekarang kita close aja. Ya, Notepad++ nya. Oke, lalu sekarang kita buktikan. Kita balik ke baca di tempat ya, teman-teman. Kita refresh dulu. Oke, sudah di refresh. Kemudian kita masukkan nomor anggota. Kalau tadi kan 10 detik ya untuk defaultnya. Nah, sekarang kita cek berapa detik sekarang. Nah, ternyata sekarang 2 detik saja ya. Jadi bisa lebih cepat. Ya, kalau mau menambahkan boleh aja, nanti tinggal ditambah aja jadi rubah ya, bisa 10, bisa 20 dan terserah. Ya, itu hitungannya detik. Seperti itu, Kak. Ya, jadi kalau ingin mempercepat silakan 2 detik atau 1 detik silakan. Ya. Oke, itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat konten kali ini, dan like dan subscribe apabila bermanfaat bagi kalian, dan silakan tinggalkan komen apabila teman-teman ingin konten apa lagi nih tentang Ilis yang bisa kita kulik. Ya, itu saja untuk video hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.